Di dalam tema kita Together Stronger, kita boleh katakan sama-sama Together Stronger. Haleluya. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 84. Tadi Brother Markus menyampaikan akan ayat ini, saya ingin membacakan di dalam ayat yang ke-6. 84 ayat yang ke-6. Firman Tuhan yang berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah, blessed is the man whose strength in you. Haleluya. Hanya kekuatan setiap daripada kita hanyalah daripada Tuhan sendiri. Ada amin saudara. Hari ini saya ingin untuk berbicara lebih dalam lagi di dalam hal relationship, karena di dalam bulan Januari dan Februari kita akan bersama-sama berbicara banyak di dalam hal relationship. Karena relationship adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan setiap daripada orang percaya. Ada amin saudara. Oleh sebab itu dikatakan bahwa together kita akan semakin stronger. Ada sesuatu di mana togetherness kita adalah sesuatu relationship. Di mana di dalam relationship kita akan membuat saudara dan saya akan semakin kuat. Saudara, banyak di dalam kehidupan kita mungkin kita memikirkan akan heaven. Kadangkala di dalam kehidupan kita berpikir bagaimana tentang heaven. Bahkan ada orang yang melayani. Ya, ada suatu cerita saudara, seorang hamba Tuhan pada saat dia masih kecil. Dia mengatakan, pada saat saya masih kecil saya dipakai pakaian jubah. Menyanyi di depan di choir. Jubah yang begitu panas dia katakan. Jubah yang begitu berat. Dan juga pada saat choir bernyanyi bersama-sama di dalam kebaktian. Sebelum firman Tuhan disampaikan, puji-pujian ada anak ini menyanyi dan dikatakan kamu gak boleh gerak apapun juga dan membawa buku sampai pegel tangannya. Ya, dan yang sangat mengecewakan akan hatinya. Yang mana pemimpin puji-pujian pada saat itu, pemimpin choir mengatakan, well, kids, you have to be still, katakan. Kalau kamu gak bisa tahan di sini, kamu gak akan tahan di surga. Anak ini berpikir, I don't want to go to heaven. Kalau heaven hanya begini, dan aku kecapean, aku gak mau ke surga, dia katakan. Ya, hal ini benar terjadi. Seorang hamba Tuhan menceritakan akan hal ini. Karena dia memandang surga seperti tempat penyiksaan. Berbagai macam kita memikirkan akan hal surga. Ya, sesuatu bahkan kalau kita melihat di dalam pasal kitab Wahyu pasal 21, banyak hal diceritakan tentang surga. Ya, tetapi surga bagaimana yang saudara dan saya akan lihat? Yang saudara dan saya akan persiapkan. Sesuatu di mana kita boleh diingatkan pada suatu cerita. Ada suatu cerita di mana ada seorang kaya yang benar-benar dia taat kepada Tuhan. Dia adalah orang Kristen yang luar biasa. Pada suatu saat dia bertemu dengan Tuhan di dalam doanya. Tuhan, kalau nanti aku mati, aku mau meminta sesuatu yang aku akan bawa untuk ke surga. Sesuatu yang dia ingin bawa ke surga. Dan orang ini, ya, di dalam mimpinya Tuhan mengizinkan. Karena dia argue, dia tahu bahwa Alkitab yang dia pelajarin tidak ada satu barang pun yang dia dapat bawa ke surga. Tetapi orang ini, ya, di dalam mimpinya dia argue kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab, ya boleh kamu bawa. Apa yang kamu akan bawa? Aku akan bawa satu koper. Dia katakan, boleh silahkan kamu bawa koper. Apa saja boleh kamu bawa tapi hanya satu koper. Dia katakan. Dan orang ini membawa saudara. Membawa akan emas.
Karena dia seorang yang kaya, dia bawa emas penuh di dalam kopernya. Dan dia seret pada saat dia meninggal, dia bertemu dengan mana PowerPoint saya ini. Ya, PowerPoint saya hilang. Ya. Please, okay, go ahead. Ya. No, not this one. My PowerPoint. Okay. Ya, teknologi saudara. Ya. Nah, ya saya lanjutkan aja ya. Orang ini pada saat bertemu dengan Saint Peter di Pearly Gate, dia bertemu dengan Saint Peter, dia menyeret akan kopernya pada saat dia berjalan dan ingin masuk akan pintu gerbang. Pintu gerbang yang sungguh indah. Ya, dan Peter bertanya kepada orang kaya ini, "Anakku, apa yang kamu bawa begitu capek-capek ke tempat ini?" Dia buka, ya ternyata penuh dengan emas-emas. Dia katakan, "Kamu ingin menambahkan aspal di sini." Ya, di dalam kehidupan kita, ya sometimes kita merindukan untuk membawa sesuatu apa yang akan ada di surga nanti. Kita mungkin berpikir yang dimana kita mengerjakan pada saat ini, mungkin kita akan bawa di surga nanti. Tanpa saudara dan saya sadarin, kadangkala apa yang saudara dan saya kerjakan di dunia ini, bukan sesuatu yang kita bawa di surga. Ada amin saudara. Saya ingin untuk menyampaikan, apa yang saudara dan saya akan bawa nanti di surga. Dan bagaimana keadaan akan surga itu. Puji Tuhan. Di dalam minggu ini kita mengadakan memorial service last Friday. Brother Daniel Grandstrom boleh bersama-sama dengan Tuhan. Dia sudah bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidupnya sampai akhir. Sampai akhir dia boleh setia kepada Tuhan. Kesaksian demi kesaksian. Dan apa yang saya dengarkan, sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Di dalam keadaan sebagai orang yang kalau boleh saya katakan tidak mempunyai banyak, tetapi dia memberikan banyak untuk banyak orang. Ada amin saudara. Dan saya sudah saksikan last Friday, bahwa sebagian besar daripada kita pernah menikmati apa yang dia pernah berikan untuk gereja di tempat ini. Melalui makanan yang kadangkala ya catering kita nggak bisa memberikan makanan, nggak bisa membuat makanan, dan dia harus mengambil makanan di Rush Bowl, mengambil makanan di Chinese American, ya membawa akan makanan itu. Bahkan pada saat ya sudah dalam keadaan nggak seberapa strong, ya Ibu Lisan sendiri sampai takut nanti kalau makanannya tumpah, katakan jangan, dia katakan no, aku ingin untuk membawa untuk ke gereja. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan untuk gereja di tempat ini. Maka dari itu saya mengucap syukur kepada Tuhan sampai akhir dia tetap setia kepada Tuhan. Biarlah hal ini boleh menjadi contoh bagi setiap daripada kita. Ada amin saudara. Nah, apa yang saudara dan saya akan bawa? Ya, kalau kita boleh mempelajarin bahwa seperti apa yang cerita tadi orang yang kaya, yang saya katakan bahwa mungkin sesuatu value yang sangat berharga di dunia ini seperti emas dan perak. Sesuatu yang berharga, tetapi ternyata different value dengan surgawi. Ada amin. Di surga hanya sekedar seperti aspal di dunia. Emas dan perak yang saudara dan saya punyai, beda value. Sepertinya di dunia begitu value, ya begitu tinggi value-nya maksud saya. Tetapi apa yang terjadi di surga ternyata sangat berbeda. Kalau kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam zaman daripada Mesir. Mesir kalau kita boleh melihat begitu indahnya akan piramid. Ribuan orang membangun akan piramid bertahun-tahun. Tidak hanya membangun di dalam satu hari,
tidak hanya membangun di dalam 1 bulan, tetapi bertahun-tahun, puluhan tahun mereka membangun akan piramid. Dan piramid itu dibangunnya untuk menguburkan akan sanak keluarga, mereka orang kaya, mereka yang mati, mereka kuburkan di dalam bersama dengan milik akan kekayaannya ada di dalam kuburan itu. Mereka melakukan semuanya, memikirkan akan kehidupan setelah kematian. Tetapi mereka melakukan akan semuanya. Mereka pikir bahwa nanti apa yang mereka lakukan, mereka yang persiapkan selama hidupnya akan terjadi di surga. Mereka membuat semuanya ini, mereka memasukkan akan hartanya, mereka memasukkan akan makanan, mereka memasukkan akan pakaian, memasukkan banyak hal-hal di dalam piramid itu, saudara. Dan ditemukan oleh arkeologi semua ada di dalamnya. Begitu kalau saya boleh katakan, begitu bodohnya manusia yang menganggap dirinya pandai memikirkan akan hal surga. Buktinya bertahun-tahun tetap ada di dunia. Ada amin, saudara. Orang Chinese pun juga sama. Ya. But I can say smarter. Mereka gak mengirimkan atau menyimpan akan hartanya, atau membakar akan hartanya. Yang dibakar apa? Mobil-mobilan. Yang dibakar pakaian. Yang dibakar apa? Uang-uangan, bukan uang beneran, saudara. Mereka bakar, mereka pikir nanti di surga mereka akan bawa. Tetapi sayangnya tidak demikian. Apa yang saudara dan saya akan bawa? Apa yang saudara dan saya yang seharusnya persiapkan saat ini? Mari kita baca di dalam, ya, lebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-26, pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Firman Tuhan yang berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan apa? Nyawanya. Ya. Banyak orang mempersiapkan sesuatu tetapi dikatakan apa artinya? Apa gunanya? Memperoleh semuanya yang dipersiapkan di dunia tetapi kehilangan akan nyawanya. Bahkan di dalam proses untuk mendapatkan akan semua dunia, hal duniawi, yang untuk proses semuanya tanpa disadarin, sometimes bahkan mereka sudah kehilangan akan nyawanya. Bahkan tidak hanya nyawanya sendiri, berapa banyak kehilangan, perhatikan. Banyak sekali yang saya dengarkan, saya melihat kesempatan kita melihat ada rumah-rumah yang indah, luar biasa di Jakarta. Ya, rumah yang begitu gede-gede, saudara. Yang dibangun saat ini. Ya. Dan bahkan banyak diceritakan bagaimana mereka mendapatkan dengan membayar. Ya, enggak hanya kehilangan nyawanya, kehilangan istri, kehilangan anak-anak, untuk harta. Mereka tidak bisa bawa. Mereka kehilangan akan semuanya. Tetapi sungguh, rumah yang begitu besar, luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apa gunanya? Memperoleh semuanya tetapi kehilangan. Akan apa? Nyawa kita. Jangan sampai kita kehilangan nyawa kita. Jangan kita kehilangan akan istri, suami, kehilangan akan anak-anak kita. Jangan kita kehilangan akan hal ini. Ada amin, saudara.
biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh selalu merenungkan apa yang saudara dan saya akan bawa. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Rasul Yohanes berusaha untuk menjelaskan tentang surga. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, sulit bagi kita untuk kita bisa describe. Yohanes pun juga sebagian dia describe akan keadaan daripada surga. Belum semuanya dia boleh describe, tetapi sebagian yang Yohanes boleh describe akan keadaan daripada surga. Surga bukan hanya banyaknya permata, tetapi di dalam pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kita boleh baca bersama-sama. Dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas tahta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Rasul Yohanes menggambarkan sesuatu keadaan daripada yang baru, yaitu surga yang saudara dan saya akan nikmati. Surga yang saudara dan saya yang saat ini kita nantikan secara bersama-sama. Ada amin saudara. Saya katakan bersama-sama because we are together, we will go there. Ada amin saudara. Di mana kita setiap daripada kita menantikan akan hal itu. Yohanes menggambarkan sesuatu keadaan di surga. Keadaan di surga adalah relationship. Relationship dengan Allah. Di mana Allah dikatakan ada di tengah-tengah. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan lihatlah kemah Allah itu di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan siapa? Dengan mereka. Di surga ada sesuatu relationship. Relationship antara manusia dengan Tuhan. Dengan pencipta kita. Di surga ada sesuatu relationship. Dan yang perlu untuk saudara perhatikan bahwa saudara tidak sendirian. Dikatakan
di tengah-tengah mereka. Ada amin saudara. Saya mau melihat saudara ada di tempat itu. Karena tidak hanya saya. Ada amin saudara. Biarlah kita boleh selalu ingat siapa yang berada di sebelah saudara. Mungkin your husband, maybe your wife. Biarlah kita boleh ingat bahwa di surga yang saudara dan saya bawa, yaitu relationship kita dengan istri kita. Relationship kita dengan sahabat-sahabat kita. Relationship kita dengan teman-teman kita. Relationship kita dengan saudara-saudara seiman. Ada amin saudara. Itulah yang perlu kita perhatikan. Bahwa di surga nanti, saya ingin membawa kedua anak saya. Halo? You want to bring your son, your daughter? Or you want to go there alone? Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan ada dan diam di tengah-tengah umatnya dikatakan. Di tengah-tengah manusia, tidak hanya saudara sendirian. Ada amin saudara. Oleh sebab itu pada saat saya berbicara di dalam hal relationship, bangunlah relationship saudara dengan istri, dengan suami, bangun relationship itu. Bangun relationship saudara dengan anak-anak saudara. Otherwise you will go alone. Ada amin saudara. Saudara akan membawa emas hanya jadi trotoar. Kalau saudara bisa bawa. Ada amin saudara. Tetapi yang saudara bisa bawa dan saudara akan bisa melihat. Yaitu apa yang dikatakan Alkitab mereka. Yang akan saudara lihat. Dan biarlah ini menjadi pergumulan akan setiap orang yang ada di tempat ini. How about your parents? Are they safe? Come on. Your husband safe? Your wife safe? Biarlah di dalam kehidupan kita, mari kita melihat sesuatu gambaran yang diberikan oleh Yohanes. Sesuatu gambaran yang ada di surga. Yaitu gambaran relationship yang sangat berharga. Yang saudara dan saya perlu untuk selalu pikirkan. Jangan kita memikirkan akan hal-hal yang lain. Tidak akan saudara bawa. Yang terpenting, bagaimana relationship kita dengan sesama kita. Kalau firman Tuhan katakan mereka, bahwa Tuhan gak mau kita pergi sendirian. Tuhan mau untuk kita membawa mereka, bahkan mereka yang belum kenal akan Tuhan. Tuhan menginginkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mencintai mereka untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, mari kita boleh tergugah akan hal ini. Kadangkala karena kita nggak bisa melihat akan sesuatu yang nanti di surga. Sering kita nggak berpikir. Tetapi puji Tuhan, sebagaimana tema kita Together Stronger, membawa kita untuk mempunyai relationship semakin kuat, rumah tangga makin kuat. Hubungan suami istri harus semakin kuat. Doa-doa saudara harus semakin kuat. I'm glad last Friday banyak dari kita yang datang. Tapi bukan hanya memorial service. Tetapi pada saat kita berdoa, mari. Pada saat saudara dan saya berdoa bersama-sama, kita akan semakin kuat. Karena kita perlu ada sesuatu kekuatan. Ada amin saudara. Hidup di dunia ini kita perlu ada sesuatu kekuatan.
Ya, di mana saudara dan saya boleh melihat pada saat nanti di surga Allah ada di tengah-tengah daripada manusia. Bukan hanya kita sendirian, tetapi manusia secara bersama-sama. Oleh sebab itu, perhatikan. Kalau firman Tuhan katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita memperhatikan bagaimana keluarga kita hidup. Kita memperhatikan bagaimana anak-anak kita hidup. Kita memperhatikan bagaimana semua daripada kita hidup. Tuhan rindu untuk ada di tengah-tengah daripada saudara di dalam eternity. Di dalam kekekalan Tuhan mau untuk dia berada di tengah-tengah daripada kita. Sebenarnya apa yang ada, yang kita alami pada saat ini di dunia, khususnya apa yang kita ada di gereja di tempat ini adalah sesuatu extension sebetulnya. Atau kalau boleh saya katakan sesuatu kelanjutan daripada relationship itu. Sesuatu kelanjutan yang dimana kita berteman satu dengan yang lain, bersahabat satu dengan yang lain, di mana ada sesuatu encouragement, di mana ada sesuatu yang mungkin bergumul dan kita menguatkan, kita mendukung. Dan disitulah sesuatu yang nantinya kita akan bawa di dalam kekekalan nanti. Biarlah kita boleh selalu akan merenungkan akan hal ini. Yang selanjutnya, kalau kita boleh renungkan bahwa di dalam sesuatu keadaan yang baru, dikatakan di dalam langit yang baru, bumi yang baru di dalam ayat yang pertama, dan ayat yang kedua dikatakan bahwa aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang duduk di atas tahta. Di situ dikatakan di dalam ayat yang kelima dikatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Jangan give up. Jangan give up. Kalau relationship saudara pada saat ini belum perfect, pada saat sesuatu yang baru, relationship saudara menjadi perfect. Karena di situ sudah tidak ada tangisan, tidak ada pergumulan, tidak ada apapun juga. Tidak ada struggle. Amin. Kadangkala mungkin saudara sebagai istri struggle masak yang enak untuk suami. Habis itu suami ngomel, habis itu bertengkar, relationship gak baik. Iya. Tetapi yang gak perfect itu jangan give up. Ada amin saudara. Yang gak perfect di dunia jangan give up, karena Tuhan akan menciptakan, memberikan sesuatu yang baru. Yang gak ada ngomel lagi saudara. Suami saudara gak ngomel lagi, istri saudara gak cerewet lagi. Ada amin saudara. Ya, karena Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru untuk saudara dan saya. That's why never give up. Bawa sampai akhir. Ada amin saudara. Kalau saudara juga boleh perhatikan bahwa digambarkan di dalam ayat yang keberapa ini, digambarkan di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Di situ digambarkan bahwa bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dikatakan bahwa digambarkan di situ adanya relationship itu seperti hal pernikahan, hal wedding. Ada sesuatu keintiman, ada sesuatu intimasi. Kasih itu biarlah jangan pura-pura. Ada amin saudara. Biarlah di dalam relationship kita ini benar-benar ada sesuatu intimasi satu dengan yang lain. Persahabatan satu dengan yang lain harus terjadi di dalam suatu intimasi. Bukan hanya sekedar teman. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau ada yang satu terjatuh, biarlah yang lain mengangkat. That is intimacy. Ada amin saudara.
Jangan seperti ahli Taurat pada saat melihat orang Samaria tergeletak. Mereka biarkan begitu saja. Intimacy bukanlah hal yang demikian. Saya mengucap syukur bahwa puasa yang benar, seperti Kevin katakan last week, puasa yang benar haruslah kita memperhatikan akan orang lain. Ada amin, saudara. Untuk bagaimana kita melihat akan orang lain. Janganlah kita melihat akan diri kita sendiri. Perhatikan sesama kita, perhatikan orang yang di sebelah kita. Perhatikan siapa yang serve pada saat saudara lunch nanti. Apakah kenal namanya? Sangat disesalkan kalau saudara menerima makanan and then you do not know siapa yang menyampaikan makanan untuk saudara. Cici itu loh. Ya. Biarlah kita boleh mengenal satu dengan yang lain. Mari kita bangun. Karena apa yang ada di surga nanti adalah ya extension daripada apa yang kita alami. Di dalam gereja di tempat ini, di dalam rumah tangga saudara, di dalam persahabatan saudara. Ya, di surga nanti adalah tempat di mana relationship itu berada dan kelanjutan daripada apa yang saudara alami di dunia ini. Dan saudara, yang selanjutnya kita boleh baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Bahwa relationship itu yang ada di surga, yaitu personal. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum. Hanya orang yang haus, yang minum, yang menerima akan cawan yang Tuhan telah curahkan melalui darahnya. Hanya orang-orang yang menerima. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan barang siapa menang. Hanya orang-orang yang menang yang ada pada saat itu. Oleh sebab itu saya selalu menekankan kepada kita. Jangan sampai terjadi sesuatu tangisan di kemudian hari penyesalan. Mungkin mereka yang mendahului kita, mereka belum di dalam Tuhan. Karena relationship yang Tuhan berikan, yang Tuhan nanti ada di tengah-tengah daripada mereka, adalah orang-orang yang menang dan orang-orang yang meminum dari cawan Tuhan. Ada amin, saudara. Yang dikatakan di sini yang minum cuma-cuma dari cawan, yaitu mata air kehidupan yang Tuhan berikan. Sudahkah pasangan kita minum air kehidupan itu? Karena relationship yang akan terjadi di surga hanya bagi mereka yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Ada amin, saudara. Biarlah kita boleh selalu renungkan akan hal ini. Doakan, pergumulkan, sampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Sampaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kehidupan kekasih kita. Ada amin, saudara. Saudara mengasihi anak-anak saudara, make sure mereka benar-benar menerima Tuhan. Saya forget
umur berapa anak saya. Ya, saya masih ingat sekali pada saat istri saya bertanya, ya, Kenny, sudah kamu terima Tuhan? Mau terima Tuhan? Ya, gak peduli anak hamba Tuhan, anak pendeta, atau anak siapapun juga. Perlu keyakinan di dalam keselamatan. Ada amin. Apakah anak saudara safe? Karena relationship yang ada di surga personal. Maksud saya personal, ya, di mana pribadi demi pribadi, hanya yang menang, hanya yang minum akan air kehidupan yang akan bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin saudara. Biarlah hal ini yang saudara dan saya persiapkan. Relationship sangatlah penting. Relationship bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama kita. Ya, sesuatu yang penting yang untuk kita pertahankan, yang mana kita boleh lakukan, yang boleh kita kerjakan selama kita masih di dunia ini. Sering kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Education saudara tidak akan saudara bawa. Diploma saudara-saudara nantinya akan tertinggal di dunia. Bukan berarti saudara nggak penting bersekolah. Young man, young girls yang ada di tempat ini. Tetapi kita perlu ingat, apa yang kita kerjakan semuanya, ya, yang lebih penting adalah relationship kita dengan Tuhan. Bagaimana relationship dengan sesama? Bagaimana relationship kita yang saudara sebut kekasih pada saat ini? Itulah yang akan kita bawa sampai akhir. Ada amin saudara. Biarlah kita boleh selalu merenungkan akan hal ini. Kalau dikatakan hanya yang menang, saya percaya bukan dengan kekuatan kita. Seperti yang tadi kita boleh baca di dalam Mazmur pasal 84, yang mana berbagailah manusia yang kekuatannya hanya dari Tuhan. Ada amin saudara. Yang kekuatannya, ya, di dalam engkau, firman Tuhan katakan. Berarti hanya yang daripada Tuhan sendiri itulah sumber kekuatan kita. Dialah kalau kita menyanyikan hari ini, ya, semuanya apa yang dituliskan sebenarnya daripada kitab Kolose pasal yang pertama, ya, yang mengatakan bahwa Christ in you, the hope of glory. Ada amin. Kristus yang ada di dalam kehidupan kita adalah sumber pengharapan itu. Sumber daripada pengharapan kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap daripada kita boleh selalu taat akan suara daripada Roh Kudus yang membawa, yang terus akan membawa akan pengharapan yang saudara dan saya harapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah mengecewakan, dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan akan kehidupan saudara dan saya. Dia adalah penasehat yang ajaib, dia adalah comforter kalau apa firman Tuhan katakan. Jadi biarlah setiap daripada kita boleh selalu taat kepada Dia yang selalu akan membawa akan pengharapan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita boleh merenungkan di dalam seri relationship ini untuk kita terus membangun akan relationship kita. Jangan sampai ada sesuatu permusuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada sesuatu kebencian. Jangan sampai ada sesuatu di mana relationship itu tidak terbangun. Kita membangun relationship satu dengan yang lain lebih lagi. Ada amin saudara. Seringkali kita, ya, dengan apa yang terjadi, mungkin hal-hal yang mengecewakan, kita menyimpan akan kebencian. Kita menyimpan akan dendam dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kita boleh selalu ingat,
Kita boleh selalu ingat di dalam kehidupan kita, kita mau bawa relationship kita sampai akhir. Ada amin. Bukan relationship di dalam kebencian, tetapi relationship di mana kita bersama-sama. Ada di tengah-tengah daripada tahta daripada Allah. Yang saudara bawa sampai kepada yang kekal. Yang saudara dan saya bawa sampai di dalam kekekalan. Yaitu katakan sama-sama relationship. Ada amin saudara. Bukan hal-hal yang lain. Mari kita bangun relationship satu dengan yang lain. Mari kita doa sama-sama.